Allah wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di gedung SDN Semen Kidul yang kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Patut kita syukuri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi menjadikan itibak kita, menjadikan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW yang tentunya mengharapkan syafaat di dunia dan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semen Kidul, Bapak Eko Sugeng Priyono, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Semen Kidul di acara pagi hari ini, yaitu acara rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah, yaitu SEM Sport Education Model. Ya, sebelum nanti saya memaparkan terkait SEM, nanti akan diisi sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Eko Sugeng Priyono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Semen Kidul. Pertama-tama perkenalkan panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat sehat kepada kita semua sehingga pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan paparan rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah yang nantinya akan disampaikan Bapak Munasir. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini sesuai dengan agenda kegiatan dari Bapak Munasir akan memberikan paparan kegiatan beliau dalam melaksanakan rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah yang akan dilaksanakan di SDN Semen Kidul. Saya harap panjenengan semua mengikuti kegiatan ini dengan seksama karena nanti ilmunya pasti akan sangat berguna bagi kita semua, terutama nanti dalam bidang olahraga gitu Mas. Yang kedua, kami selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Semen Kidul mengucapkan selamat kepada Bapak Munasir yang sebentar lagi akan menyelesaikan program pengembangan kompetensi berkelanjutan PJOK dan semoga lulus menjadi fasilitator PKG PJOK yang nanti akan membersamai guru-guru PJOK di Bojonegoro selama 3 bulan. Aplaus untuk beliau Bapak Ibu. Oke, saya ucapkan selamat Pak Munasir dan semoga nanti dalam menjadi fasil dapat memberikan ilmu kepada teman-teman guru PJOK, terutama kepada lingkungan sekolah kita. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri inna syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah yang disingkat dengan RPBP KBS. Ya, saya mengambil tema yaitu SEM atau Sport Education Model. SEM itu apa? Mungkin Bapak Ibu
karena ini hal baru, yaitu SEM itu pembelajaran yang tentunya anak itu akan berperan sesuai dengan keinginannya. Kemarin sudah saya praktekkan, jadi kalau di pelajaran agama, kita di agama itu namanya mahfudah, bukan mahfudah, tapi muhadharah. Jadi anak-anak itu berperan sebagai pembawa acara, sebagai perilaku, sebagai sebagai pemain, semua di situ. Nah, latar belakangnya yaitu pembelajaran berbasis proyek ini merupakan proses yang memberikan dampak yang holistik bagi murid. Diharapkan pembelajaran PJOK dengan model SEM dapat memberikan dampak positif terhadap minat belajar murid dan dapat diadopsi metodenya oleh mata pelajaran lain. Karena dengan bantuan tentunya teman sejawat di sekolah juga memiliki minat terkait implementasi proyek belajar tersebut. Karena dengan model SEM tentunya anak itu akan senang aktif. Jadi walaupun bermain, tapi anak itu akan merasa bahagia karena dia belajar sesuai dengan keinginannya. Tujuannya yaitu mengajarkan siswa tentang keterampilan dasar bermain bola, tangan pentingnya kerjasama tim, dan kebugaran fisik, mendorong murid untuk dapat mengeksplorasi minat dan bakat yang ada dalam diri mereka. Yang ketiga, sebagai media promosi sekolah kepada masyarakat. Tentu makanya kemarin sudah saya buat permainan, yaitu permainan bola beracun. Itu modifikasi dengan bola tangan lempar, tapi kalau menyentuh ya musuhnya akan kalah. Next. Produknya dari pembelajaran berbasis proyek ini berupa kegiatan olahraga STEM bola tangan. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Dewan Guru dari siswa kelas 5 dan siswa kelas 6. Publikasinya tentunya bisa melewati YouTube, IG, Facebook, dan video atau festival lainnya. Pertanyaan kunci, siapa saja yang terlihat dalam kegiatan permainan bola tangan? Tentunya setelah kemarin kita praktekkan itu akan terlihat siapa saja yang sudah mengikuti. Terus apa saja keterampilan dasarnya? Yaitu terkait melempar, walaupun hanya sekedar melempar, karena kita butuh fokus dalam pelemparan itu supaya mengenai lawannya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kegiatan permainan bola tangan berhasil dilaksanakan? Nah, tentunya kerjasama kelompok timnya itu yang menjadi acuan penilaian asesmen diagnosisnya. Tipe proyeknya memecahkan masalah dalam dunia nyata. Jadi bisa diablosi dunia nyatanya di mana. Oh, anak itu ternyata kalau pembelajaran di kelas kok nggak bisa fokus, kita bisa diajak di pembelajaran di luar dengan model SEM tersebut. Model pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan model pembelajaran SWOT Education Model. Satu, menekankan pada pengalaman belajar kolaboratif. Jadi anak-anak berkolaborasi antara satu dengan lain membentuk sebuah tim. Dan tim pun berdiferensiasi, yaitu dengan memilih temannya sendiri. Nah, sebagai guru kita tidak usah harus menjadi pemberi tugas, tapi anak-anak itu bisa mengeksplorasikan diri, mencari temannya sendiri dengan berdasarkan. Jadi kalau perempuannya berapa dibagi. Jadi seperti kemarin sama mama dalam pembelajaran SEM tadi, prakteknya yaitu 6 anak, yang perempuan 1, yang 5 laki-laki. Tentunya mendorong pengembangan keterampilan sosial seperti kepemimpinan dan tanggung jawab, karena sudah menjadi tanggung jawabnya apabila bermain itu. Jadi siapa yang memukul, siapa yang melompat, hal itu bisa dilaksanakan. Siapa yang terlibat? Yaitu peserta didik kelas 5 dan 6 dan tentu guru kelasnya. Pelaksanaannya itu sudah jelas. Antrilogi. Lanjut, Pak. Yang dilibatkan, mata pelajaran yang akan dilibatkan dalam pembelajaran bahasa proyek ini antara lain bisa pendidikan jasmani olahraga dan pendidikan lainnya. Karena kita berkolaborasi, mau dengan PAI. Tujuannya apa? Sebagai dasar nilai kebajikan dalam melaksanakan
Nah, kegiatan olahraga bola tangan. Seni rupa sebagai mata pelajaran terintegrasi dalam pembuatan basic pamflet atau brosur untuk promosi kegiatan. Kalau matematika sebagai mata pelajaran yang terintegrasi mengenai hitungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan untuk bahasa Indonesia, untuk penulisan tata bahasa dalam proposal serta penggunaan kalimat yang baik dan benar. Karakteristiknya yaitu seperti itu, yaitu pembelajaran berbasis project. Jadi kita bisa berperan yang terlihat siapa saja. Lokasinya di sini, yaitu di SD Negeri Semen Kidul. Proyek yang dihasilkan, produk utama dari pembelajaran berbasis project ini berupa rangkaian kegiatan festival bola tangan dan laporan kegiatan. Teknologi yang digunakan bisa komputer dan kamera untuk dokumentasi, komputer untuk membuat materi publikasi. Gambaran besar dari pembelajaran berbasis project yang akan dilakukan yaitu tingkat satuan pendidiknya yaitu SD Negeri Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu. Kelasnya sudah ada, topiknya yaitu bola tangan, waktunya dalam 1 semester. Dimensi profil pelajar Pancasila mandiri, gotong royong, beranalitis, dan kreatif. Elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, kolaborasi dan kepedulian dan berbagi. Tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan keterampilan bola tangan dan pemahaman akan pentingnya kerjasama tim. Selain itu juga peningkatan pemahaman siswa tentang pentingnya mempunyai pengalaman untuk berkoordinasi, berkolaborasi, berpikir kreatif dan pembelajaran secara tim. Jadi ada pembagian peran, siswa sebagai pemain dan ada panitia, guru sebagai pembimbing. Nanti siswa juga ada yang sebagai wasit, ada sebagai supporter, ada sebagai tim kesehatan, semua ada. Karena STEM itu lengkap. Jadi anak-anak itu akan menggugah dirinya. Oh, aku kepingin jadi dokter, aku kepingin jadi pemain saja. Nah, hal itu tentunya menggunakan manfaatnya aset-aset di lembaga, aset kekuatan yang dimiliki digunakan. Tentunya aset manusia. Aset manusianya yaitu dewan guru, tempat sekolah, komite itu bisa diajak berkolaborasi. Terus aset politiknya. Politiknya kita bekerja sama dengan pemerintah desa. Oh, karena pemanfaatan lahan. Walaupun ini lapangan ini miliknya desa, tapi kita tetap menggunakan aset tersebut dengan meminta izin kepada beliaunya. Lanjut. Nah, gambarannya tentu. Jadi kita memberikan inovasi-inovasi pembelajaran STEM tersebut kita praktekkan di komunitas belajar di SDN Semen Kidul ini. Tentunya pada saat ini saya terkait dengan PJOK, tapi pelajaran lain tentu sangatlah bisa, karena PJOK saja bisa, apalagi pembelajaran yang lain tentulah sangatlah bisa karena untuk bermain peran sesuai dengan kebutuhan. Itu kiranya terkait paparan STEM atau pembelajaran STEM tersebut. Dan apabila mau ada yang bertanya, silakan nanti saya jawab sebisanya. Terima kasih. Monggo. Sudah paham ya? Saya anggap paham. Karena apa? Begini Bapak Ibu, saya tambahin sedikit. Intinya STEM itu melatih anak jadi bermain peran. Seperti saya sekolah dulu itu namanya ada muhadharah. Kalau ada yang mengatakan muhadharah, kalau di Arab ada yang mengatakan utopia. Jadi ada dua. Jadi kalau orang santri pasti tahu. Ternyata orang luar negeri itu menggunakan STEM itu berarti mengambil dari pelajaran yang pernah kita dapatkan waktu sekolah di pendidikan keagamaan. Mungkin itu kiranya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.